Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya mau membuat puding cake jeruk. Bahan yang dibutuhkan yaitu 2 gelas air, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, ini untuk merendam buah jeruknya ya. Kemudian kita didihkan sampai gulanya larut. Nah, ini sambil diaduk-aduk supaya gulanya tidak gosong di bawah. Oke, ini sudah larut, kita biarkan sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, kita matikan apinya dan kita angkat. Untuk jeruknya di sini saya menggunakan jeruk sunkist ya, ukurannya lebih besar, lebih bagus. Oke, sekarang kita potong-potong jeruknya. Nah, potongnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk mendapatkan motif jeruk yang bulat seperti ini, seperti jaring-jaring seperti ini. Nah, jadi cara memotongnya seperti ini. Cuman ini saya memotongnya terlalu tebal. Nah, teman-teman bisa lebih tipis lagi ya, gunakan pisau yang sangat tajam. Oke, kita bagi dua kembali jeruknya sehingga membentuk setengah lingkaran. Nah, ini potong semuanya seperti ini, bentuknya setengah lingkaran, kemudian masukkan ke dalam air larutan gula yang sudah kita masak tadi. Oke, ini supaya jeruknya lebih manis ya, karena jeruk sunkist itu cenderung asam. Nah, untuk mendapatkan warna orange, teman-teman bisa tambahkan pewarna orange. Karena di sini saya nggak ada pewarna orange, jadi saya tambahkan pewarna kuning tua ditambah dengan pewarna merah rose. Nah, kemudian kita buat orange zest, kita parut kulit jeruknya. Oke, seperti ini cukup untuk satu buah jeruk ya. Nah, kemudian jeruk yang barusan kita parut kulitnya, kita potong lagi, kita buang kulit luarnya. Oke. Nah, ini saya di sini memotong kulit luarnya dengan pisau supaya lapisan yang putihnya itu terbuang juga. Karena di sini saya akan mengambil bulir-bulir jeruknya ya. Oke, jadi ini harus dibuang lapisan putih yang dekat kulit jeruknya. Nah, jangan sampai ada serat-seratnya, ini harus dibuang. Oke, sekarang kita ambil bulir jeruknya. Potong-potong ini bagian yang masih ada bagian putihnya, jadi kita ambil tengah jeruknya seperti ini. Nah, kalau misalkan dikupas itu susah ya teman-teman, biasanya nanti yang keluar cuma air. Oke, nah sekarang kita potong-potong lagi menjadi bagian-bagian kecil. Tidak usah simetris, yang penting kita mendapatkan bulir jeruk kasar dari jeruknya itu sendiri ya, untuk pudingnya. Karena nanti kita akan buat puding. Oke, ini untuk wadah pudingnya ya. Nah, sudah kita siapkan. Oke, sekarang masukkan bulir jeruknya itu ke dalam wadah yang akan kita jadikan untuk tempat puding. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan loyang yang bulat dan berukuran kecil. Kurang lebih 10 cm ya diameternya. Oke, nah sekarang kita siapkan agar-agar powder kurang lebih 5-7 gram, 1 saset, karena setiap saset beda-beda ya. Nah, tambahkan 100 gram gula pasir, tambahkan juga 2 saset serbuk minuman rasa jeruk. Di sini saya pakai Nutrisari jeruk peras. Tambahkan juga air sebanyak 400 ml. Kemudian kita aduk rata dan didihkan sambil diaduk terus. Oke, selama proses memasak agar-agar ini terus diaduk sampai mendidih seperti ini, lalu matikan apinya. Nah, setelah dimatikan apinya tetap diaduk supaya busanya hilang ya teman-teman.
Oke, kalau busanya sudah hilang, sekarang kita masukkan ke dalam wadah puding. Tuang hanya sebagian saja, kurang lebih tingginya 1 cm ya, atau 2 cm, jangan terlalu tinggi. Oke, sekarang kita pindah ke cake. Siapkan 4 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. Kemudian kocok lepas. Seperti ini, hanya sampai tercampur rata saja. Kemudian siapkan 65 gram susu UHT full cream, masukkan ke dalam panci, kemudian tambahkan 65 gram juga butter yang unsalt ya, butter. Oke, kemudian kita didihkan sambil diaduk-aduk teman-teman. Nah, ini sudah mencair, kita tunggu sampai mendidih. Oke, setelah mendidih matikan apinya, kemudian angkat. Sekarang kita tambahkan terigu yang sudah diayak. Di sini saya pakai terigu protein rendah ya, yang khusus untuk cake. Kemudian aduk rata sampai tercampur rata dan mengental seperti ini. Nah, ini sampai jadi adonan yang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di video. Sekarang masukkan telur yang sudah kita kocok tadi. Oke, seperti ini, sedikit-sedikit ya, jangan sekaligus. Nah, setelah rata, masukkan lagi telurnya, kemudian aduk rata lagi sampai telurnya habis ya. Nah, ini teksturnya harus seperti ini, jadi jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer. Oke, teman-teman, seperti ini adonannya ya, setelah dicampur dengan telur. Nah, kemudian untuk arrange kita siapkan 4 butir putih telur yang sisa tadi ya, yang kuning telurnya udah kita ambil. Sekarang putih telurnya kita kocok, mixer sampai berbusa seperti ini. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit. Seperti ini. Oke, nah sampai gula pasirnya habis. Ini supaya putih telur yang sudah kita kocok tidak turun kembali. Jadi harus sedikit-sedikit masuknya. Oke, nah ini sudah soft peak, sampai soft peak aja. Ini kayaknya kurang soft peak juga nih, encer begini. Oke, kita masukkan ke dalam adonan kuning telur tadi. Ini nanti kocok putih telurnya jangan terlalu kaku ya. Begini aja udah cukup supaya mudah untuk dimix sama adonan yang pertama. Oke, kemudian kita masukkan lagi. Kemudian aduk lagi sampai rata dengan spatula. Nah, karena ini wadahnya terlalu kecil, jadi saya pindahkan ke dalam wadah yang besarnya. Oke, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Jangan lupa setiap mengaduk menggunakan spatula, lakukan dengan teknik aduk balik supaya adonan tidak turun kembali. Dan adonan yang di bawahnya kalau misalkan ada minyak atau butter itu akan terangkat ke atas, jadi tidak mengendap di bawah karena itu menyebabkan cake bantat. Oke, sekarang kita siapkan wadah. Di sini saya pakai loyang untuk kue kering ya. Ya, seperti ini, atau boleh loyang untuk bolu gulung. Alasi dengan baking paper, kemudian atasnya kita kasih jeruk yang sudah kita rendam dengan air gula. Oke, ini posisinya seperti ini. Teman-teman bisa bikin dulu pola di bawahnya ya. Selipkan di bawah baking paper ini, pola dengan baking paper juga. Seperti ini polanya. Nah, ini yang bawahnya nggak usah.
Jadi nanti ini kan mau dipotong. Sekarang tutupi jeruknya dengan adonan cake. Nah, ini polanya dikeluarin. Kemudian kita ratakan. Harusnya polanya dikeluarin tadi sebelum adonan dimasukkan ya. Oke, sekarang ini ada sisanya kita masukkan ke dalam loyang yang berukuran kurang lebih ini berapa ya? 10 atau 18 cm ya. 18 cm. Nah, di sini kita panggang menggunakan teknik oven Mary dengan menggunakan 2 loyang seperti ini. Nah, kita menggunakan teknik ini supaya dasarnya nanti tidak gosong. Untuk cake-nya teman-teman panggang di suhu 170 derajat atau sesuaikan loyang masing-masing selama 45 menit. Kemudian untuk fla, teman-teman siapkan 2 butir kuning telur, kemudian gula pasir sebanyak 100 gram, lalu tambahkan susu UHT full cream 300 ml. Tambahkan juga jus jeruk sebanyak 300 ml. Kemudian kita aduk. Ini harusnya diaduknya tadi ya, sebelum masuk susu. Masukkan orange zest yang sudah kita siapin tadi. Lalu tambahkan keju parut. Teman-teman, keju parutnya biasanya suka gosong ya kalau misalkan ikut dididihkan. Teman-teman bisa tambahkan kejunya nanti setelah matang ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Oke, ini fla-nya kita aduk saja sebelum dididihkan supaya nanti tidak ada tepung maizena yang bergerindil. Oke, ini tepung maizenanya saya pakai 2 sendok makan ya. Kemudian aduk sampai mendidih dan mengental. Oke, ini sudah mendidih dan mengental. Seperti ini. Kita angkat, kemudian saring. Nah, ini harus disaring supaya lebih lembut. Ini tujuannya bukan untuk menyaring orange zest, tapi supaya lebih lembut. Oke. Nah, kemudian untuk cake-nya yang tadi udah mateng, kalau udah dingin kita pindahkan, keluarin dari loyang. Ini pas dikeluarin cake-nya harus sudah dingin ya teman-teman, karena kalau masih panas biasanya menempel di loyang. Oke, nah sekarang seperti ini cake-nya. Kita buka baking paper-nya. Wow. Ini cake-nya benar-benar wangi jeruk dan rasanya enak juga lembut. Ini cake-nya udah masuk kulkas juga tetap lembut ya teman-teman. Oke, teman-teman harus coba. Ini enak banget. Kita potong bagi 3 seperti ini. Ini yang sisanya nih yang nggak ada jeruknya itu nggak kita pakai. Teman-teman boleh pakai untuk dasar bulatnya ya. Karena menurut saya ini terlalu kecil jadi saya nggak pakai. Oke, untuk loyang kita sekarang siapkan loyang bongkar pasang. Di sini saya pakai loyang yang bawahnya bisa dibongkar. Teman-teman boleh yang pinggirnya bisa dibongkar. Boleh yang penting loyangnya bongkar pasang. Kemudian pinggirnya kita kasih baking paper juga. Nah, lalu masukkan cake yang sudah kita potong tadi. Wah, ini ada yang patah teman-teman. Ini cake-nya terlalu tebal. Jadi teman-teman nanti kalau bikin cake-nya tipis aja ya. Jangan tebal seperti ini karena nanti susah. Ini ada yang patah. Oke, nah ini untuk cake yang kedua, untuk dasarnya yang bulat. Ini saya ambil dari loyang yang satunya lagi. Oke, nah ini kita simpan di dasar bentuk bulat dan simpan di dasar. Oke, teman-teman, nah ini kita masukkan fla ke dalamnya. Jadi flanya itu harus kental supaya tidak bocor. Kemudian kita siapkan puding ya. Ini puding yang tadi. Nah, di sini saya potong pinggirnya karena pudingnya besar. Jadi saya masukkan di tengahnya puding bulat kecil. Oke, kita simpan di atas fla. Kemudian tuangkan lagi fla di atas puding.
Jadi di tengah-tengah fla itu ada pudingnya. Oke, kita tutupi pudingnya sampai penuh cake-nya. Oke, masukkan semua flaknya sampai memenuhi cake. Ini loyang yang saya gunakan ukuran yang sangat kecil ya teman-teman. Saya lupa, kurang lebih ukuran 18 mungkin. Nggak tahu 15, saya nggak tahu. Kemudian ini saya bikin lagi puding di atasnya, harusnya pakai glaze karena nggak ada. Jadi sisa puding yang tadi yang bulat tuh saya encerin lagi pakai susu full cream sebentar sampai encer. Kemudian saya saring bulir jeruknya dan saya tambahkan pla instan. Pla instan itu tinggal dicampur aja ke dalam air panas. Kali ini saya langsung ke dalam adonan puding panas campur. Ini rasanya benar-benar enak teman-teman. Puding campur pla instan ya. Kemudian kita tuang di atas fla yang tadi kita tuang pada cake. Ini untuk lapisan paling atas. Kalau teman-teman punya glaze, silahkan pakai glaze. Mau pakai puding seperti ini juga boleh. Ini rasanya enak ya teman-teman. Kemudian kita biarkan sampai dingin atau simpan di dalam kulkas. Nah, setelah simpan di dalam kulkas, ini puding akan mengeras ya teman-teman. Setelah puding lapisan atasnya mengeras, teman-teman boleh kasih topping. Di sini toppingnya saya gunakan whipped cream bubuk. Teman-teman boleh pakai whipped cream cair supaya lebih mudah untuk memberi toppingnya ya. Nah, teman-teman boleh menggunakan buttercream, boleh. Saya teman-teman nggak pakai topping juga nggak apa-apa. Di sini saya gunakan whipped cream bubuk yang udah di mixer ya, yang udah dikentalin. Nah, boleh pakai whipped cream cair juga nggak apa-apa untuk hiasannya. Oke, setelah itu kita akan coba potong. Nah, ini setelah dipotong seperti ini teman-teman. Ini rasanya benar-benar enak. Teman-teman harus coba di rumah. Ini benar-benar cake yang paling enak ya teman-teman. Saya sangat suka rasanya. Cake-nya lembut, kemudian rasa segar dari pudingnya itu kerasa banget. Flaknya juga wangi banget. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video saya.